Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya di malam ini? Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya kawan ya. Endra gimana Endra? Di sini Endra nggak ada sinyal. Hendra ngelag. Oh Endra ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, di malam ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sejarah diturunkannya surat An-Nas dan keutamaan membacanya. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas merupakan surat penutup sekaligus menjadi surat ke-114. Surat An-Nas diturunkan bersamaan dengan surat Al-Falaq. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Pada dasarnya, surat An-Nas berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan. Selain itu, juga menjelaskan bahwa godaan tersebut tidak hanya yang berasal dari bisikan setan saja, namun juga manusia. Terkait keutamaannya, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitabnya berjudul Bidayatul Hidayah, surat An-Nas ini bisa dibaca ketika hendak menjalankan sholat. Tujuannya adalah demi berlindung dari segala macam godaan saat akan memulai sholat tersebut. Jadi untuk teman-teman supaya sholatnya khusyuk boleh dibaca surat An-Nas. Sejarah diturunkannya surat An-Nas. Sejarah diturunkannya surat An-Nas diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Abi Ja'far Ar-Rozai Ar-Robi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang cukup parah dan dua malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala datang untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala, sedangkan malaikat lainnya duduk di bagian kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, apa yang terjadi padanya? Malaikat di sebelah kepala pun menjawab, disihir orang. Malaikat pada sebelah kaki bertanya kembali, siapa yang menyihir? Labid ibnul Asyam, seorang Yahudi, jawab malaikat lainnya. Kemudian malaikat di sebelah kaki bertanya lagi, di mana diletakkannya sihirnya itu? Malaikat di sebelah kepala menjawab, di sebuah sumur milik si Fulan pada bagian bawah batu. Kemudian malaikat tersebut bilang, hendaklah Muhammad pergi ke sumur tersebut, keringkanlah airnya, lalu angkat batunya. Terdapat sebuah kotak yang berada di bawahnya, dan bakarlah kotak itu. Kemudian pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat air sumur berwarna merah kecoklatan seperti air pacar atau inai. Mereka lalu menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya, dan membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Rasulullah SAW membaca satu ayat, maka terulailah satu simpul. Kedua surat pendek tersebut, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian disebut sebagai Al-Mu'izzatain karena telah mampu mengobati penyakit atau sihir Rasulullah SAW. Untuk kandungan surat An-Nas, yang pertama, surat An-Nas mengandung isti'azah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya.
yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. 2. 3 ayat pertama surat An-Nas menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al-isti'azah, permintaan pertolongan. Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Yang ketiga, 3 sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Yang keempat, surat An-Nas menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya pula dari manusia. Surat An-Nas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Dalam surat An-Nas, kita menyebut 3 sifat Allah, Rabb, Malik, dan Ilah, hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal, yakni was-was. Untuk keutamaan membaca surat An-Nas, yang pertama, sebagai pelindung diri. Mengamalkan surat An-Nas dapat menjadi pelindung diri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Ibnu Abbas menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini. Hadis riwayat An-Nasai. Orang yang membaca kedua surat tersebut akan dilindungi Allah dari segala kejahatan makhluk. Selain itu, kedua surat ini merupakan surat terbaik untuk melindungi diri. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam dan tidak ada bandingannya sama sekali? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sebagai obat. Surat An-Nas juga memiliki keutamaan sebagai obat, terutama bila diamalkan sebelum tidur. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya lalu membacakan pada keduanya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, terlindung dari ain dan sihir. Pada zaman Nabi, kaum kafir Quraisy selalu berusaha untuk menyakiti Nabi, salah satunya dengan menggunakan ain. Jadi ain itu adalah upaya menyakiti orang lain melalui pandangan mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai penangkalnya. Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asyam. Ia menggunakan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah SAW. Di dalamnya juga terdapat beberapa gigi sisir dan 11 ikatan yang ditusuk jarum. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan, hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Betapa banyak keutamaan membaca dan mengamalkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini ya teman-teman. Baik untuk melindungi diri dari ain, kejahatan di malam hari, sihir hasad, maupun was-was yang dihembuskan oleh setan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Saya rasa cukup untuk materi pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tidak ada.
Oke. Aldi, yang lain gimana? Johan, Repal, Mas Lili, Jais, Endra. Tidak ada, Pak. Nah, Mas Eka. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, saya Izin akhiri. bertanya, Oh, oke, Johan. Apa? sebelumnya perkenalkan nama saya John Hidayat dengan NIM 283220028. Izin bertanya, Ya, keistimewaan silakan. surat anas itu apa? Apa, Johan? Coba diulangi pertanyaannya. Keistimewaan surat anas itu apa? Oh, oke. Keistimewaan surat Anas ya. Ya betul, Pak Eka. Jadi, keistimewaan surat Anas itu untuk memberikan kita perlindungan dari gangguan setan dan hal-hal buruk lainnya. Ya. Jadi surat Anas ini dibaca sebagai tameng ya buat kita agar terhindar dari godaan setan atau jin, dari godaan manusia juga. Itu sama dari gangguan sihir yang tadi saya sebutkan yang keutamanya itu. Apa sudah cukup jawaban dari saya, Johan? Cukup Pak Eka. Cukup. Oke, ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Tidak ada. Oke, saya akhiri ya meet untuk hari ini tentang sejarah turunnya surat Anas dan keutamaan-keutamanya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.